Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazara Rizqatul Ula. NIM saya 251100009. Saya dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh. Saya dari kelas MHUA. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah studi hadis dengan Bapak Pengampu, Bapak Zainal Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis yang mau saya jelaskan yang sudah ditentukan oleh Bapak Pengampu. Di sini saya akan menjelaskan 3 hadis yang sudah didefinisikan. Dan di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua hadis sahih li ghairihi, dan yang ketiga ada hadis mu'alaq. Nah, di beberapa hadis ini ada divisinya, dan di setiap hadis juga berbeda-beda divisi, ya kan? Terus di hadis masyhur itu ada 2 pengertian, ada 2 definisi. Nah, yang pertama itu menurut bahasa dan istilah. Dan kalau yang sahih li ghairi itu ada 2 juga, ada 1. Tapi yang di hadis mu'alaq itu ada 2 pengertian. Yang pertama menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama hadis masyhur. Definisi hadis masyhur. Yang menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahartu al-amro, yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Kalau yang menurut istilah itu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau rawi atau lebih di setiap tingkatannya, asalkan jumlahnya tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, di hadis ini tuh menjelaskan bahwa hadis ini itu diriwayatkan boleh lebih dari 1 atau 3 orang, tapi derajatnya itu tidak boleh melebihi mutawatir. Nah, habis itu yang kedua ada hadis sahih li ghairihi. Nah, di sini itu ada definisi hadis sahih li ghairihi, yaitu merupakan hadis hasan li zatihi yang diriwayatkan dari jalur lain yang semisal atau yang lebih kuat. Dinamakan dengan hadis sahih li ghairihi karena kesahihannya tidak berasal dari sanadnya itu sendiri, melainkan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Nah, di hadis sahih li ghairihi itu menjelaskan tentang hadis ini tuh diriwayatkan dari jalur lain, tapi jalurnya itu yang kuat dan tidak semena-mena. Juga hadis sahih ini itu juga berasal dari sanadnya sendiri, bukan dari sanadnya orang lain. Cuma yang hadis ini itu cuma diriwayatkan dari jalurnya aja yang berbeda, tapi sanadnya itu masih tetap sama. Jadi sanadnya itu masih kuat dan berasal dari jalur lain yang turut bergabung. Di jalur lain tapi masih bergabung, nggak yang berbeda. Dan yang ketiga ada hadis mu'alaq, ya kan? Di hadis mu'alaq itu juga ada 2 divisi atau 2 pengertian. Yang pertama itu menurut bahasa dan yang kedua itu menurut istilah. Hadis mu'alaq yang menurut bahasa adalah merupakan isim maf'ul dari kata alaqo yang berarti menggantungkan, mengaitkan suatu atau menjadikan sesuatu tergantung. Kalau menurut istilah,
hadis yang pada bagian awal sanadnya dibuang baik seorang rawi ataupun lebih secara berturut-turut. Nah, di hadis ini itu menjelaskan hadis mu'allaq itu hadis yang sanad awalnya itu dibuang baik seorang rawi ataupun lebih, tapi dengan cara berurutan. Kalau tidak berurutan ya berarti bukan termasuk hadis mu'allaq. Tapi habis itu yang menurut bahasa itu hadis mu'allaq itu artinya itu kan menggantungkan, dari bahasa alaqa yu'alliqu yang artinya menggantungkan. Jadi hadis ini tuh kayak masih menggantungkan, habis itu menggantungkan atau menjadikan suatu yang tergantung. Berarti hadis ini itu masih tergantung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tiga definisi hadis. Nah, di masing-masing hadis itu juga beda-beda pengertian dan penjelasan. Yang pertama tadi, yang hadis masyhur itu menjelaskan hadis itu boleh diriwayatkan oleh lebih dari tiga orang, tetapi derajatnya itu tidak boleh mencapai mutawatir. Kalau derajatnya mencapai mutawatir itu berarti tidak termasuk hadis masyhur. Yang kedua itu ada hadis sahih li ghairihi. Itu tadi yang menjelaskan hadis yang kuat. Habis itu hadis yang kuat yang berasal dari sanadnya itu, tetapi jalurnya lain yang turut bergabung. Dan kalau yang terakhir hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq itu tadi menjelaskan awal sanadnya itu dibuang baik secara rawi ataupun lebih dengan cara berturut-turut. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.